Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Maulana Ihsan, NPM 2235100202. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari dua video yang saya tonton sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar pemrograman. Video pertama yaitu kita dikenalkan dengan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk membuat dan mengembangkan halaman web interaktif. JavaScript juga mudah digunakan sehingga membuatnya sangat populer dalam pengembangan web. Bahasa ini sering digunakan dalam HTML dan juga CSS untuk membuat web yang menarik dan juga interaktif. Kemudian ada alert, prompt, dan log. Alert adalah digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang berisi pesan sederhana kepada pengguna. Ini adalah cara untuk memberikan informasi atau peringatan tanpa meminta input dari pengguna. Contoh codingannya adalah seperti ini, alert dalam kurung, ini adalah pesan alert. Nah, ketika kita jalankan, kotak dialog akan muncul dari atas dengan pesan, ini adalah pesan alert. Kemudian prompt. Prompt digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna memasukkan teks. Kotak dialog ini memiliki bidang input di mana pengguna dapat mengetik sesuatu, lalu menekan OK atau cancel. Contoh codingannya ada let user input sama dengan prompt, masukkan nama Anda. Alert, nama Anda adalah tambah user input. Ketika kita jalankan, kotak dialog akan muncul meminta pengguna memasukkan nama. Setelah pengguna mengetik nama dan mengklik OK, pesan alert akan menampilkan nama yang dimasukkan pengguna. Jadi, ketika kita isi kotak prompt tersebut, maka alertnya akan berubah menjadi apa yang kita isi. Kegunaannya adalah untuk mengumpulkan input dari pengguna secara langsung. Digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari pengguna sebelum melanjutkan suatu proses. Yang terakhir ada log. Digunakan untuk mencetak pesan atau nilai variabel ke konsol di browser. Ini adalah cara penting untuk melakukan debugging, karena memungkinkan pengembang melihat nilai variabel atau status program tanpa menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Contohnya, let message hello world. Console log message. Pesan hello world akan muncul di tab konsol di developer tools browser, bukan dalam halaman web atau kotak dialog. Nah, ini kita bisa melihatnya kalau kita inspect, kemudian kita cari konsol, nah kita bisa melihat tulisan hello world-nya di situ. Kegunaannya untuk membantu pengembang melacak nilai variabel atau status program selama pengembangan, menampilkan informasi tanpa mengganggu pengguna dengan kotak dialog, dan sangat berguna untuk debugging atau analisis masalah pada kode. Jadi log ini dapat memudahkan kita dalam melihat apakah ada codingan yang error pada codingan kita, sehingga kita dapat lebih mudah untuk memperbaikinya. Kemudian ada variable assignment. Variable assignment adalah proses memberikan nilai ke suatu variabel dalam pemrograman. Variabel adalah tempat menyimpan data, dan assignment adalah tindakan menempatkan nilai ke dalam variabel tersebut. Dalam JavaScript atau bahasa pemrograman lainnya, assignment biasanya dilakukan menggunakan tanda sama dengan. Contohnya, let age sama dengan 25, const name John, var is student sama dengan true. Dalam contoh di atas, age adalah variabel dengan nilai 25, name adalah variabel dengan nilai John, dan is student adalah variabel dengan nilai true. Kemudian ada array method. Array method dalam JavaScript adalah fungsi-fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada array. Array adalah struktur data yang menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Metode array memudahkan manipulasi, pencarian, pengurutan, penambahan, pengurangan, dan operasi lainnya pada elemen-elemen dalam array. Beberapa jenis array method adalah push, menambahkan satu atau lebih elemen ke akhir array. Kemudian ada pop, menghapus elemen terakhir dari array, dan shift, menghapus elemen pertama dari array. Nah, array method ini termasuk salah satu hal yang dapat kita memudahkan kita untuk mengatur elemen-elemen yang ada pada codingan kita. Kemudian ada loop. Looping dalam pemrograman adalah proses menjalankan blok kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan programmer untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang.
sehingga tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Beberapa jenisnya terbagi sebagai berikut. Ada for loop, digunakan ketika Anda mengetahui berapa kali blok kode yang harus dijalankan. While loop akan terus berjalan selama kondisi tertentu true. Ini cocok jika jumlah literasi tidak diketahui dari awal. Kemudian ada while loop, hampir sama dengan while, tapi perbedaannya adalah kode di dalam blok do akan dijalankan setidaknya sekali, meskipun kondisinya false. Nah, kemudian video kedua. Pada video kedua, kita diperkenalkan dengan DOM. DOM adalah singkatan dari Dokumen Object Model, yang merupakan suatu antarmuka pemrograman yang digunakan untuk mewakili dan mengelola struktur dokumen HTML atau XML. DOM memungkinkan pemrogram untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dalam dokumen tersebut melalui pemrograman, seperti JavaScript. Berikut adalah beberapa poin tentang DOM. Pada DOM terdapat struktur hierarkis. DOM menggambarkan dokumen sebagai struktur pohon, di mana setiap elemen dalam dokumen seperti tag HTML diwakili sebagai simpul node dalam pohon tersebut. Terus ada manipulasi dinamis. Dengan menggunakan DOM, pemrogram dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi elemen dalam dokumen secara dinamis, yang memungkinkan pengembangan aplikasi web yang interaktif. Kemudian ada bahasa pemrograman. Meskipun DOM paling sering digunakan dengan JavaScript, prinsipnya dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman lainnya. Kemudian ada event handling. DOM juga memungkinkan pemrogram untuk menangani peristiwa, event seperti click over dan berguna sehingga menciptakan pengalaman interaktif di situs web. Kemudian ada append DOM. Append adalah konteks DOM. Append dalam konteks DOM adalah metode yang digunakan untuk menambahkan elemen atau konten ke dalam elemen lain di dokumen HTML. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan teks, elemen HTML, atau kombinasi keduanya ke dalam elemen yang sudah ada. Kelebihannya dari append yaitu dia memiliki multi tipe konten, yang dimana kita dapat menambahkan beberapa elemen dan teks sekaligus dalam satu panggilan. Kemudian dia juga memiliki tidak menghapus konten yang ada, dimana kita metode append kita tidak menghapus konten yang sudah ada di elemen, melainkan menambahkannya di akhir. Jadi bisa dibilang dia tidak akan menghapus, tapi akan menambahkan metodenya tersebut di akhir. Kemudian terdapat elemen manipulation. Seperti namanya, elemen manipulation adalah proses modifikasi, menambah, menghapus, atau mengubah elemen-elemen HTML yang ada di dalam dokumen web atau dokumen object model. Nah, seperti namanya, di sini kita bisa memanipulasi JavaScript dengan cara meng-create, yaitu membuat elemen baru menggunakan dokumen create element, dan kemudian menambahkan konten menggunakan teks konten atau inner HTML. Kemudian kita bisa melakukan dengan cara combine, yaitu adalah langkah selanjutnya setelah membuat elemen di mana kita dapat membuatnya menjadi anak dari elemen yang sudah ada. Nah, dengan elemen manipulation ini, kita dapat menggunakan elemen kita dengan mudah mengatur elemen dalam HTML, baik itu menambah atau menggabungkan. Kemudian ada styling. Styling dalam konteks pengembangan web mengacu pada proses penataan elemen-elemen pada halaman web untuk mengatur tampilan visualnya. Ini mencakup pengaturan warna, ukuran, tata letak, font, margin, padding, dan banyak aspek lainnya yang mempengaruhi cara-cara elemen HTML ditampilkan di browser. Nah, salah satunya ada query selector. Query selector adalah metode JavaScript yang digunakan untuk memilih elemen dari dokumen HTML menggunakan selektor CSS. Metode ini dapat digunakan untuk memilih elemen berdasarkan tag, kelas, ID, atribut, dan juga selektor gabungan. Kemudian ada event. Event adalah sebuah tindakan atau kejadian yang terjadi di dalam halaman web atau aplikasi yang dapat dipicu oleh interaksi pengguna atau oleh browser itu sendiri. Contohnya mouse event. Nah, pada mouse event kita dapat mengklik mouse tersebut sehingga ketika kita mengklik mouse kita, maka akan terjadi sebuah event yang bisa kita atur apapun itu. Umpamanya jika kita klik, maka variabelnya dari 1 bisa menjadi 2 atau dan lain-lainnya. Kemudian ada double click, yaitu hampir sama seperti klik, cuman bedanya kita di sini hanya harus mengklik 2 kali pada elemen. Kemudian mouse over. Nah, kalau ini terjadi ketika kursor mouse berada di atas elemen. Umpamanya seperti yang terdapat di video,
kalau kita mengarahkan mouse kita ke ke kotak yang berawal dari warna kuning bisa berubah jadi warna biru. Nah, kemudian ada mouse out, terjadi ketika kursor mouse meninggalkan elemen. Nah, ini ketika kita melakukan mouse over, maka dia akan berubah jadi warna biru. Dan kemudian kita mouse out, maka warna biru pada kotak tersebut bisa kembali menjadi warna kuning. Nah, sekian dari saya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fali Maulana Ihsan izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.